with me, Nurmaida Sibela. Video kali ini kita akan bahas tentang conditional sentence. What is conditional sentence? Jadi, conditional sentence itu adalah kalimat penggadaian dalam bahasa Inggris. Teman-teman yang suka berandai-andai atau yang suka ngalu harus tahu conditional sentence. Apa itu conditional sentence? Oke, conditional sentence adalah kalimat untuk berandai-andai atau kalimat penggadaian dalam bahasa Inggris, tapi conditional sentence juga mempunyai jenis yang berbeda-beda. Ada type 1, 2, dan 3. Oke, the first yang akan kita bahas yaitu conditional sentence atau kalimat penggadaian type 1, future possible. Biasanya orang-orang bilang kata lainnya yaitu future possible. Itu berarti masa depan yang masih kemungkinan terjadi. Jadi, kalau kita berandai-andai menggunakan type 1 atau future possible, masih bisa kemungkinan terjadi jika syaratnya terpenuhi. Rumusnya bagaimana? Kita bisa lihat di sini. Ada simple future karena future possible, jadi sudah pasti pakai simple future. Dan juga ditambahkan if. Setelah itu ada simple present, atau kalau kita taruh if-nya di depan, boleh. Berarti setelah if simple present-nya dulu diatur di depan, setelah itu jangan lupa ada koma, baru simple future di belakangnya. Contohnya gimana? Oke, I'll give you. I will go around the world if I have a lot of money. Saya akan berkeliling dunia jika saya mempunyai uang. Nah, di sini kalau kita mau kelilingi dunia berarti kita harus punya banyak uang. Banyak uangnya dulu. Jadi syaratnya di sana yaitu punya banyak uang. Kalau kita sudah punya banyak uang, berarti kita bisa kelilingi dunia tanpa future possible. Masih bisa kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Jika syaratnya terpenuhi, syaratnya apa? I have lot money. Mempunyai uang banyak, mempunyai uang banyak, jadi di depan I will go around the world. Itu menggunakan simple future. Setelah itu ada if di tengah, baru kita tambah simple present di belakang. I have a lot of money. Tapi bisa juga kita menggunakan rumus lain, yaitu if-nya kita pindah di depan. Tapi setelah if di sana berarti simple present-nya kita pindah ke depan. Contohnya, if I have a lot of money, I will go around the world. Jadi, jika saya punya banyak uang, saya akan pergi mengelilingi luar negeri. Sama saja, jadi syaratnya di sana yaitu I have a lot of money. Punya banyak uang, jadi kalau dia punya banyak uang, dia bisa kelilingi dunia. Simple future. Kita taruh di depan, di belakang. Kenapa? Karena if-nya di depan, jadi type 1 atau 1 di conditional sentence. Nama lainnya itu adalah future possible. Itu artinya mungkin masa depan yang masih mungkin terjadi. Conditional sentence atau kalimat penggadaian type 2. So, rumus dari type 2 present Andri, yang pertama kita menggunakan simple past future. Nah, teman-teman kalau nanya tenses itu kan 16, tapi biasanya past future itu jarang digunakan. Nah, ini jawabannya. Jadi, past future itu kita gunakan di conditional sentence. Jadi rumusnya adalah simple past atau tenses nomor 13 ditambah if. Jika karena penggadaian jadi harus ada if, dan juga simple past. Simple past itu tenses nomor 5. Oke, tapi selain itu kita juga bisa menggunakan rumus lain. Kalau kita mau naruh if di depan misalnya, boleh jadi setelah if itu kita taruh dulu simple past-nya. Simple past-nya kita pindah di depan. Setelah itu jangan lupa ada koma.
Dan baru yang terakhir ada simple past future atau tenses nomor 13 tadi. Contohnya, I would be happy if I were Cinderella. Jadi saya akan bahagia jika saya menjadi Cinderella. Tapi kan itu tidak mungkin. So that kita punya faktanya di sana. Faktanya I am Cinderella. Saya sekarang ini bukan Cinderella, tapi faktanya menggunakan simple present. Nah, di sini contohnya I would be happy. Saya akan bahagia if I were happy. Jika saya menjadi Cinderella, this is nominal sentence ini adalah kalimat nominal sentence. Jadi, kalau kita menggunakan conditional sentence type 2, apapun subjeknya, mau itu I will, they, atau she, it, kita tetap menggunakan were. Jadi, tidak was di sini. Semua pakai were, makanya I juga pakainya were. Kalau subjeknya she, he, it juga sama, tetapi menggunakan were. Tidak ada was di sini. I would be happy if I were Cinderella. De faktanya menggunakan simple present, yaitu I not Cinderella. Atau kita ubah kalimatnya, if-nya kita pindah di depan. If I were Cinderella, I would be happy. Jika saya menjadi Cinderella, saya akan bahagia, tapi faktanya simple present, I'm not Cinderella. Jadi itu conditional sentence type 2 atau present Andri yang ternyata di masa sekarang faktanya kita tidak bisa melakukan itu karena kita bukan seperti itu di faktanya. Sentence type 3 biasanya juga kita sebut sebagai past Andri. Past itu berarti di masa lalu. Andri itu tidak nyata, berarti faktanya sebenarnya di masa lalu kejadian tersebut tidak nyata kalau sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi ketika kita menggunakan conditional sentence type 3 itu penggadaian yang bersifatnya lebih ke penyesalan karena sebenarnya kita mau melakukan itu tapi tidak bisa karena sudah di masa lalu, sudah terlewati, makanya dinamakan past Andri. Nah, rumusnya apa? Tensesnya apa sih yang kita gunakan di dalam conditional sentence type 3 ini? Oke, jadi rumusnya ada simple past future perfect, tenses nomor 15. If jika karena penggadaian ada juga past perfect tenses nomor 7, atau jika kita mengubah atau kita balik if kita taruh di depan berarti if dulu, setelah itu ada past perfect tenses nomor 7. Baru jangan lupa koma karena if-nya kita taruh di depan tadi. Dan terakhir ada simple past future perfect. Oke, contohnya gimana? Kita lihat di sini. Jadi dia perempuan akan dapat nilai yang bagus jika dia belajar dengan baik, tapi nyatanya kemarin atau di masa lalu dia tidak belajar dengan baik, maka sekarang nilainya juga tidak bagus gitu. Jadi itu adalah kalimat sebuah penyesalan. Aduh, karena dia tidak belajar dengan baik, makanya nilainya tidak bagus. Jadi ada faktanya. Nah, faktanya yang kita gunakan adalah simple past. Kenapa? Karena sudah terjadi. Ya, di masa lalu tidak bisa kita ulang. Sesuai kita menggunakan simple past. Nah, jadi contohnya gini. I would have had good score if she had studied well. Dia perempuan akan mendapat nilai bagus jika dia belajar dengan baik. Tapi nyatanya imperfect simple past menggunakan simple past. She don't study well. Dia perempuan belajar tidak baik. Atau kita mau ubah if-nya kita taruh di depan. Bisa contohnya if she had study well, don't forget she
would have had good score. Jika dia perempuan belajar dengan baik, dia akan mendapat nilai yang bagus. Sama adanya faktanya juga karena ini terjadi di masa lalu. Maka faktanya menggunakan simple past sama she didn't study well. Faktanya dia perempuan tidak belajar dengan baik.